berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Kamis 23 Februari 2023, yang mengambil judul Kita Dibenarkan Karena Iman. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1. Berbunyi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Asa dong di vitori hita della kaporsiao, mardami mahita doh debata maritehite Tuhata Yesus Kristus. Saudara kekasih, prinsip pembenaran oleh iman adalah prinsip keselamatan di dalam Alkitab. Ini bukan pengajaran perjanjian baru atau Paulus semata. Prinsip ini juga berlaku pada masa perjanjian lama. Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan Taurat, melainkan karena percaya kepada Allah. Orang yang dibenarkan oleh iman tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan, ketidakberdayaan karena dibelenggu dosa, dan ada di bawah bayang-bayang murka Allah. Oleh kasih karunia Kristus diubah menjadi keselamatan. Orang yang dibenarkan oleh iman memiliki pengharapan bahwa suatu hari kelak hidupnya akan dipermuliakan oleh kemuliaan Allah. Pemahaman ini menggugah orang untuk berani menghadapi penderitaan. Melalui penderitaan, imannya itu justru semakin teguh dan teruji. Semakin imannya diuji, semakin bertambah teguh pengharapannya pada janji Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh iman tidak mungkin menjadi sombong. Ia bermegah di dalam Kristus sebagai sumber damai sejahteranya. Jadi, bagaimana mengalami damai sejahtera sejati? Stop berpikir dan berusaha mendapatkan damai sejahtera dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan pembenaran. Akui ketidakberdayaan kita dan minta pertolongan dan belas kasihan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Lalu lakukan perbuatan baik dan pelayanan sebanyak-banyaknya sebagai ucapan syukur. Juga siaplah menghadapi penderitaan karena kita sudah menerima anugerah pembenaran oleh iman. Kita sangat membutuhkan keselamatan karena Tuhan Yesus akan datang kedua kali menghakimi setiap orang. Hanya orang yang benar yang akan selamat dan masuk surga. Jika demikian, dari manakah kita memperoleh pembenaran? Karena kita adalah orang yang selalu berdosa. Itulah yang diberitakan nats hari ini. Yang selamat
hanyalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Lalu bagaimana supaya dibenarkan Allah? Hanya satu cara, yaitu iman. Itulah yang dipertegas Paulus di pasal 4, bahwa pembenaran oleh iman itu bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi kita sekarang. Bagaimana caranya? Yaitu bila kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, Anak Allah, yang diutus untuk menyediakan keampunan dosa-dosa kita melalui penderitaannya di kayu salib di Golgota. Bila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi anak-anak Abraham yang dibenarkan Allah. Dan pembenaran tersebut diberikan secara gratis sebagai hadiah karena kasih karunia Allah saja, bukan karena perbuatan baik kita. Lalu iman yang bagaimana? Yaitu iman seperti imannya Abraham, iman yang menyelamatkan. Apa itu? Yaitu seperti dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Percaya walau sama sekali tidak mungkin, walau harus menunggu lama, tanpa keraguan, tanpa menjadi lemah sedikit pun, yaitu iman yang benar-benar percaya bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu. Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, satu-satunya juru selamat yang sempurna. Yang percaya bahwa Dia akan mau mengampuni dosa kita dan menyediakan hidup kekal bagi kita, sehingga kita benar-benar percaya bahwa bila kita meninggal hari ini, kita pasti dibawanya ke surga, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerahnya. Iman yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus, iman yang berbuah, yang nampak dalam perilaku keseharian kita, itulah iman yang menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami dalam hidup kami hari lepas hari. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menunjukkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang beriman. Dalam keseharian kami, biarlah kami menunjukkan keimanan kami yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, agar kami mampu menjadi alat Tuhan, mengajak orang lain lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my
shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares